pertama ya harus kita data dulu nih kita hutangnya ke siapa aja. Terus sebetulnya tenggat waktunya kapan sih kita harus bayar, kita harus data dulu. Apalagi dengan bank ya, perjanjiannya seperti apa sih gitu kan. Bisa nggak dinegosiasikan ulang gitu ya. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel Coaching for Business. Sekarang kita sudah bersama Coach Aditya Amijaya yang akan memberikan ilmu barunya lagi nih pada sesi kali ini. Kita sapa dulu yuk coachnya. Halo Coach Adit. Halo. Sehat Coach? Alhamdulillah sehat. Masih semangat Coach? Masih. Walaupun udah reyep-reyep ngantuk gitu. Enggak, ya Coach ya? Kamu kali. Iya sih aku yang ngantuk. Tidur dulu boleh gak sih? Ya udah ntar saya bangunin. Ini kan udah sore gitu ya Coach, hawa-hawa. Ya Allah ngantuk nih mau tidur. Hawa-hawa. Nggak boleh loh tidur sore-sore. Emang kenapa Coach? Maghrib nanti telat. Oh maghribnya telat. 13-an nanti. Oke Coach, ini aku mau bahas atau nanya-nanya lagi masih boleh kan Coach? Boleh. Oke, seputar keuangan nih masih nih Coach. Kemarin Tentang kan kita keuangan ya. kemarin kan mengelola udah. Sekarang seputar keuangan. Gimana sih Coach kalau misalkan ketika kita mendirikan bisnis itu tuh kita sudah memiliki utang. Oke. Jadi ini kita bicara utang bisnis ya. Bukan utang konsumtif kamu beli tas-tas branded gitu kan. Bukan dong. Masa saya beli tas-tas branded nih Coach? Kenapa? Ini tentang bilang sama tahu kamu mampu gitu kan. Mampu, tapi saya masih mikir-mikir. Nah, kita kan membahas utang ya Coach ya. Emang ada cara ya Coach ya melunasi utang dengan cepat? Iya. Gitu tuh. Ya secepat-cepatnya nggak mungkin langsung instan ya gitu. Karena ini kita bicara tidak bisa mengadakan yang nggak ada. Harus menghasilkan dulu gitu kan. Ibaratnya gitu. Apalagi dalam bisnisnya. Nah jadi kalau menurut kamu sendiri ya, bisnis itu berhutang itu biasanya untuk apa sih? Biasanya itu karena dia tidak memiliki simpanan uang lagi gitu ya Coach ya, atau pendapatannya dia tidak sesuai ekspektasi, akhirnya kan dia nggak bisa buat bayar atau beli bahan baku lagi, gaji karyawan dan lain-lain, akhirnya dia jadi ngutang mungkin gitu Coach. Jadi dia karena mungkin tadi kamu bilang ya pendapatannya dari penjualan itu masih berkurang, jadi sampai tidak lagi bisa membayar pengeluaran tetap ya. Iya betul. Pengeluaran tetap misalnya buat gaji karyawan, buat apa sih sarana prasarana, utility, pengeluaran tetap, dan bahkan mungkin untuk beli bahan baku masih kurang ya, ada ngutang supaya memastikan operasinya tetap berjalan gitu ya, supaya bisnisnya nggak tutup. Itu bisa sih kayak gitu biasanya ya, karena memang dari untuk ini ya tetap bisnisnya tetap berjalan. Bisa juga utang ya apa ya? Untuk bayar modal gitu loh, awal sebagai modal awalnya dengan berhutang bisa loh, kan banyak ya yang kayak gitu. Jadi dia utang untuk modal awal mendirikan bisnis gitu Coach? Iya, misal kamu mau bikin bisnis apa nih, tapi uangnya bukan uang kamu sendiri gitu ya, kamu mau berhutang itu ya dari orang lain tentunya ya, bisa dari keluarga, dari orang tua, atau dari bank, bahkan dari teman, dari bank gitu ya. Tentu itu risikonya masing-masing kan. Yang dengan bank bisa lebih tinggi lagi kan. Iya betul. Urusannya nih. Apalagi baru awal mula gitu ya Coach ya, tapi udah berhutang, risikonya lebih tinggi sih, benar. Nah berarti Coach, karena kalau misalkan kita sudah memiliki utang, berarti kan ini konsepnya kita sudah memiliki utang nih di beberapa orang gitu Coach. Ada nggak sih cara supaya utang-utang kita ini lunas dalam cepat gitu Coach? Ya pengennya sih segera lunas ya, sehari brok langsung bayar semua, selesai utang. Iya. Tapi kan nggak mungkin ya, karena mau nggak mau kita bayar hutang itu dengan uang aja belum ada gitu kan. Jadi gimana ya bisa dari dua skenario nih yang bisa digunakan untuk bisa melunasi hutang ini. Ya dengan apa yang sudah ada deh sekarang, kita pertama ya harus kita data dulu nih kita hutangnya ke siapa aja. Kita harus mendata memiliki utangnya ke siapa saja ya kan? gitu. Kita harus tahu dulu nih data benar-benar. Terus sebetulnya tenggat waktunya kapan sih kita harus bayar, kita harus data dulu. Berarti kita urutin dari yang tercepat membayarnya gitu ya Coach ya? Ya diurutin lah, maksudnya didata dulu gitu loh. Didata dulu dari pembayarannya kapan. Dari situ bisa ketahuan nih dalam dalam bulan berjalan itu semua kita harus bayarnya kapan aja. Dari bayar kapan aja itu kita juga lihat pemasukannya gitu kan,
proyeksi pemasukannya gitu kan. Mana yang betul-betul bagaimana yang betul-betul kita harus perhatikan nih. Karena kita ternyata di situ kita benar-benar nggak bisa bayar gitu kan. Gitu. Jadi di data dulu. Jadi jangan sampai tahu masih ada yang sebetulnya kita bisa bayar, ada yang memang harus kita benar-benar fokuskan untuk kita kita ambil tindakan selanjutnya seperti apa. Di data dulu uangnya atau hutangnya. Oke, setelah kita data nama-nama kita memiliki utang kepada siapa saja dan nominalnya gitu Coach, apa nih yang harus kita lakukan lagi? Ya kita kelompokkan ya, kalau misalnya hutang itu memang pada diri sendiri mungkin ya itu nggak perlu dibayar dulu gitu kan. Sabar gitu ya, terakhiran aja nih gitu. Kalau dengan keluarga atau teman coba deh buka percakapan, nego, perjanjian dulu seperti apa. Apalagi dengan bank ya, perjanjiannya seperti apa sih gitu kan. Bisa nggak dinegosiasikan ulang gitu ya dan seterusnya gitu. Jadi itu yang difokuskan gitu ya. Dan kemudian tentunya baru kita bayar pelan-pelan gitu kan. Dengan hasil negosiasi itu dengan kondisi yang sudah ada yang sedang terjadi gitu ya. Tapi di lain pihak kita hutang itu kan karena kita nggak ada uang. Jadi mau nggak mau kita harus adakan uang itu. Iya. Kita gimana sih Coach cara mengadakan uangnya itu? Jangan ngutang lagi. Ya kan. Tapi gitu ya. Uangnya dapat dari mana sih kalau bisnis? Dari customer. Nah iya, dari customer karena apa? Beli produk kita. Penjualan. Ya tingkatin penjualan lah gitu kan. Anda benar-benar harus gebar lagi penjualannya gitu ya. Supaya bisa meningkatkan pemasukan yang mana tuh bisa dialokasikan sebagiannya untuk bayar hutang-hutang. Kita nggak bisa mengharapkan uang itu datang dari tempat lain ya, kecuali dari customer kan. Berarti kita benar-benar harus nge-push gitu ya Coach. Gimana sih nih caranya orang-orang bisa membeli produk kita? Betul ya, jadi tingkatkan marketing dan sellingnya gitu dengan apa yang sudah ada gitu kan. Jadi mau nggak mau sih kita berhutang itu karena harus ada pemasukan tambahan. Pemasukan tambahan ya dari mana? Dari penjualan tambahan gitu kan, dari revenue tambahan gitu ya. Kalau masukan yang lain mungkin ya ada aja kali kalau ada orang yang mau invest gitu kan. Cuma itu beda lagi nanti pembahasannya ya. Iya betul. Itu di next chapter aja ya Coach ya. Itu jadi itu tadi ya, kalau kamu sibuk kan gimana nih? Menurut kamu bagaimana memastikan agar kita tuh membayar hutang dengan cepat? Sebetulnya bukan dengan cepat ya. Lebih terkendali lagi lah gitu. Lebih terkendali dan tertata gitu ya Coach ya. Gitu ya tadi kan mungkin sahabat coaching juga mendengarkan nih. Yang pertama kita harus melakukan pendataan dulu ya Coach ya. Siapa-siapa saja nih orang-orang atau kita memiliki utang di tempat mana saja. Kita urutkan dari kapan tenggat waktunya gitu ya Coach ya. Kemudian yang kedua, kalau kita punya utang pada diri sendiri ya kita kesampingan dulu lah, nanti kita prioritaskan kepada orang-orang dulu gitu ya Coach ya, seperti orang lain dulu, keluarga, teman atau khususnya bank gitu ya Coach ya. Kemudian yang ketiga teman-teman, tadi Coach Adit bilang ini ya Coach ya, meningkatkan penjualan. Gimana caranya supaya, karena kan uang itu didapatkan dari customer, mau nggak mau kita harus menyusun strategi marketingnya nih Coach, supaya kita juga ada pemasukan gitu ya Coach ya. Iya, jadi tingkatkanlah penjualan. Tingkatkanlah penjualan. Mau nggak mau ya gitu. Oh iya, mungkin juga gini ya, dari pendataan tadi mungkin juga bisa kelihatan Paretonya ya. Apa itu gini, Coach? 20%, 80% hutang kita tuh dari 20% ke siapa gitu loh. Mungkin itu yang harus dipusatkan dulu ya, untuk dicicil gitu ya. Jadi yang bayarlah kepada yang hutangnya paling gede dulu ya. Dari Pareto tadi sih gitu ya. Jadi 80% hutang kita itu berasal atau harus dibayarkan ke 20% penghutang, apa namanya? Iya. yang kita hutangkan gitu ya. Kita hutangkan, betul. Bisa vendor, bisa siapa gitu kan. Gitu. Jadi kalau yang kelihatan kita harus bayar sebagian besar tuh ke siapa gitu ya. Nah itu yang harus dipusatkan dulu. Oh berarti kita harus memusatkan utang yang nominalnya lebih besar dulu gitu ya Coach ya. Ya ibarat kalau mau cuci baju yang baju yang besar-besar dulu kan. Baru yang kecil-kecil. Oke. Nah sahabat coaching, gimana nih pembahasan pada sesi kali ini? Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan oleh teman-teman ya. Coach, kalau teman-teman mau mengikuti pelatihan khususnya di bidang coaching dan
berbisnis gimana nih Coach Adit? Banyak sih ya, kalau di kita kan ada khusus untuk tentang penjualan gitu ya, tentang bisnisnya sendiri, bahkan ke leadership-nya gitu ya dalam menjalankan bisnis, tergantung. Nah jadi kalau mau belajar tentang alat-alat bantu bisnisnya, tools-toolsnya gitu ya, nah kita punya yang namanya business coaching toolbox. Itu sih teman-teman bisa belajar berbagai tools bisnis yang bisa diterapkan ya, konsep-konsep bisnis yang bisa diterapkan oleh UMKM gitu ya. Jadi di situ cocok nih buat pengusaha-pengusaha muda ya, atau wirausaha yang ingin menambahkan pemahaman tentang toolbox bisnisnya gitu. Kalau tadi yang berkaitan dengan ilmu komunikasinya, berkaitan dengan leadership, itu bisa dipelajari di Strategic Business Coaching Certification, karena untuk belajar coaching itu bukan hanya untuk bisa menjadi coach profesional, tapi justru banyak yang mendapatkan manfaat, meningkatkan kemampuan komunikasi dan leadership gitu ya kepada timnya, atau komunikasi dengan orang lain gitu. Oke, nah teman-teman bisa kunjungi di website kami www.corporaconsulting.com ya Coach ya. Nanti teman-teman bisa langsung ke narah hubungnya saja, langsung kontak. Oke, teman-teman sekian dulu ya pembahasan kita pada sesi kali ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau tema yang akan kita bahas di next chapter, boleh banget ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe supaya channel ini bisa terus tumbuh dan berkembang. Saya Aisyah Ramawati dan saya Aditya Wijaya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.